Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial pemrograman dasar web, yaitu PHP. Jadi PHP ini merupakan program yang aktif di sisi server ya. Jadi dia nanti nggak akan kelihatan di klien, tapi dia bisa berhubungan langsung di server. Kemudian untuk toolsnya sendiri, agar kita bisa belajar PHP, kita akan mendownload atau misalkan menginstal beberapa aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi server. Nah, biasanya saya itu pakai software SAM. Jadi SAM itu udah ada server Apache-nya dan udah ada database MySQL-nya. Jadi buat teman-teman yang belum punya program SAM-nya, bisa download di internet, itu gratis, open source ya, jadi nggak jadi masalah, nggak akan ada charge biaya juga. Nah, kita coba langsung lihat. Ini udah saya coba install di komputer saya. Ada SAM Control Panel. Ini saya pakai versi yang lumayan lama. Versinya itu dia versi 3.0 ya. Jadi kita aktifkan dulu Apache-nya, kemudian kita aktifkan MySQL-nya juga. Walaupun nanti saya tidak akan bahas langsung ke database, tapi kita akan bahas pemrograman dasar dulu ya. Nah, setelah Apache-nya kita aktifkan, kita coba tes di browser. Kita akan coba tes apakah sudah sesuai atau belum. Kita langsung ketikkan localhost di sini. Nah, ini SAM-nya udah terinstall dengan baik. Kemudian kita coba cek PHP MyAdmin-nya juga apakah sudah ada. Nah, di sini udah beberapa muncul tampilan database yang pernah saya buatnya. Cuma di tutorial kali ini saya nggak akan bahas database dulu, tapi kita akan coba bahas pemrograman dasar PHP-nya. Nah, yang pertama saya akan bahas itu adalah mengenai variabel. Nah, kita akan coba pakai editornya itu, saya pakai Dreamweaver ya. Kita coba cek Dreamweaver-nya. Nah, ini saya pakai Dreamweaver yang CS6, cukup lama juga programnya, cuma saya masih pakai yang ini. Buat teman-teman yang mau pakai editor lainnya silahkan, nggak jadi masalah. Nah, kita akan coba buat suatu file ya, file PHP tentunya. Kemudian kita akan coba simpan di, harus disimpannya di folder ini ya, folder htdocs yang berada di SAM, folder SAM. Kita coba cek htdocs di mana. Nah, di sini saya akan coba buat satu folder. Saya kasih nama foldernya itu belajar PHP gitu ya, belajar PHP atau belajar underscore PHP. Nah, ini saya kasih namanya index aja, index.php, nanti biar keakses langsung ya. Nah, untuk title-nya sendiri kita coba ganti ya, belajar PHP. Nah, sekarang kita coba cek, kita arahkan di browser itu alamat yang tadi udah kita buat, folder yang kita udah buat, localhost belajar underscore PHP. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini titelnya udah berganti ya, jadi belajar PHP. Nah, untuk sintaknya sendiri, PHP itu diawali sintak seperti ini. Sebentar, saya masuk ke Dreamweaver-nya. Nah, ini adalah sintak PHP. Nah, ini adalah pembuka, ini adalah sintak pembukanya, dan ini adalah sintak penutupnya. Jadi kalau misalkan ciri-ciri PHP itu, dia nggak akan bisa dilihat di sisi klien, tapi dia akan bergerak di sisi server atau aktif di sisi server. Nah, langsung ke pembuatan variabel. Kita akan coba membuat variabel, beberapa variabel yang sudah kita beri nilai. Misalkan saya mau buat variabel A gitu ya, variabel A, atau variabelnya kecil aja ya, variabel A sama dengan 100 misalkan. Kemudian variabel B sama dengan 50. Nah, kita akan coba munculkan variabel ini dengan menggunakan perintah echo ya. Echo, saya nggak tahu bacanya betul atau enggak, echo atau echo ya, tapi ya saya bilangnya echo aja. Misalkan kita mau menampilkan variabel A, berarti kita coba langsung aja echo, kita ketik seperti ini, maka dia akan muncul 100 gitu ya. Kalau misalkan kita mau kasih keterangan, misalkan A sama dengan seperti ini. Nah, kemudian kita coba munculkan kita coba munculkan variabel B-nya. Ini bisa kita copy. Misalkan di sini giliran yang B gitu ya.
Nah, ini variabel B nya, ini biar dia ke bawah kita kasih perintah HTML untuk ganti baris atau ganti line ya, break line ya. Kita kasih BR supaya dia si B nya pindah ke bawah. Nah, A nya udah dapat 100, B nya udah dapat 50. Kemudian misalkan kita buat variabel yaitu jumlah ini berarti A ditambah B gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kita munculkan variabel jumlah atau kita tambahkan variabel jumlah, harusnya hasilnya adalah sekitar 150. Ini kita kasih BR lagi. Jadi biar rapi, saya membuat beberapa perintah echo di sini ya. Kita coba echo lagi jumlah, atau langsung aja ya, A ditambah B itu akan menjadi sama dengan variabel jumlah gitu. Jadi penulisan variabelnya bisa langsung kita masukkan ke dalam tanda kutip ini. Jadi bisa seperti ini, atau nanti kita sambungkan dengan titik biasanya. Nah, ini harusnya hasilnya adalah 150. Nah, kemudian format yang keduanya itu kita bisa, misalkan ini saya kasih komentar dulu ya, saya kasih komentar dulu, dia nggak akan dieksekusi. Bisa juga seperti ini penulisannya, A ditambah B sama dengan, nah ini di luar. Jadi kalau misalkan kita mau menggabungkan variabel dengan variabel sebelumnya atau tulisan sebelumnya, kita kasih tanda titik, kemudian kita tulis di sini jumlah, ketik jumlah gitu, variabel jumlah. Ini saya kasih spasi biar nanti ada jarak ya. Kalau misalkan seperti ini kan dia jelek nanti hasilnya, dia terlalu mepet. Nah, dia mepet ke sini, makanya tadi saya kasih space di sini, saya kasih satu spasi. Nah, ini kan udah muncul hasilnya 150. Nah, ini bisa bebas ya. Kalau misalkan lebih efektif, saya lebih suka pakai yang cara yang atas yang tadi. Nah, sekarang kita lanjut buat variabel kurang ya. Berarti kurang itu kan nilai A kita kurangi dengan nilai B. Kemudian kita buat variabel kali. Berarti kan A kali itu bintang ya, bintang B. Kemudian kita buat variabel bagi, berarti A kita bagi dengan variabel B. Ini biar dia ke bawah, saya kasih break line di sini. Kemudian saya copy aja biar cepat ya, biar cepat hasilnya biar lebih cepat. Berarti ini adalah tanda kurang, ini tanda kali, ini tanda bagi gitu ya. Yang ini kita ganti variabelnya menjadi variabel kurang, ini variabel kali, dan ini adalah variabel ini adalah variabel bagi gitu ya. Nah, kita coba cek hasilnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, 100 ditambah 50 150, kemudian 100 dikurangi 50 itu 50. A dikali B berarti kan 100 kali 50 itu 5000, kemudian A dibagi B adalah 100 bagi 50 adalah 2 ya gitu. Jadi teman-teman bisa buat variabel apapun tanpa mendeklarasikan. Jadi variabel di PHP itu nggak usah kita deklarasikan, tergantung isinya. Dia bisa nampung angka, dia bisa nampung tulisan gitu. Misalkan kalau misalkan saya buat variabel, misalkan ada variabel tulisan gitu ya, isinya itu misalkan saya senang belajar PHP. Nah, kemudian di sini kita akan coba menggunakan heading aja ya. Kita coba pakai H1. Nah, kita juga bisa menyisipkan tag HTML di sini. Misalkan heading 3 gitu ya, ukuran H3. Kemudian kita di sini langsung tuliskan variabel tadi, misalkan tulisan itu. Maka dia akan muncul di sini. Nah, saya senang belajar PHP. Nah, mudah-mudahan pengenalan variabel ini menjadi awal kita belajar PHP. Buat teman-teman yang suka boleh like dan tentunya boleh subscribe juga ya. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.